Pernah nggak lo ngerasa ada cewek yang kelihatannya biasa aja, tapi tiba-tiba mulai sering muncul lagi di hidup lo? Dia nggak pernah bilang kangen, tapi mulai chat random, ngasih perhatian kecil, diam-diam selalu lihat story lo, bahkan kadang tiba-tiba bahas kenangan lama yang pernah kalian lewati. Di satu sisi dia terlihat dekat, tapi di sisi lain kadang juga menjaga jarak. Sikapnya bikin lo bertanya-tanya, sebenarnya dia masih peduli, atau cuma kebetulan saja? Faktanya, ada beberapa tanda halus yang sering muncul ketika seorang cewek mulai merindukan seseorang, tapi gengsi untuk mengakuinya. Nah, dalam video ini saya mau ngebahas tentang tanda-tanda perasaan yang belum selesai. Jadi, siapin kopi kamu, duduk santai, dan simak sampai selesai, karena ini bakal merubah kamu bagaimana cara kamu berjalan ke arah yang berbeda. Sebelum kita bahas satu persatu, coba tulis dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang mengerti bahwa ada hubungan yang mungkin sudah berjalan ke arah yang berbeda, tetapi perasaannya belum benar-benar hilang. Hal itu sering terlihat dari perhatian kecil, rasa ingin tahu yang diam-diam, dan usaha untuk tetap terhubung meskipun tanpa pengakuan yang jelas. Kadang rasa kangen itu datang tanpa permisi. Datangnya pelan, tapi cukup kuat untuk mengusik pikiran. Masalahnya, tidak semua orang berani mengakuinya. Apalagi kalau yang merasakan adalah cewek yang punya gengsi, atau seseorang yang sedang berusaha menjaga harga dirinya. Disinilah sering muncul satu tanda yang cukup menarik. Dia tiba-tiba mulai sering muncul lagi di hidup lo. Bukan muncul dengan cara yang dramatis. Bukan juga dengan kalimat langsung seperti, "Aku kangen kamu." Justru sebaliknya, kemunculannya sering terasa sangat biasa. Terlalu biasa bahkan sampai terlihat seperti kebetulan. Misalnya, tiba-tiba dia mulai membalas story lo lagi, padahal sebelumnya dia sudah lama diam. Dia mungkin cuma menanggapi hal kecil, seperti foto makanan yang lo posting, atau video random yang sebenarnya tidak terlalu penting. Balasannya juga sederhana. Kadang cuma emoji, kadang komentar singkat yang terkesan santai. Kalau dilihat sekilas, itu terlihat seperti interaksi biasa di media sosial. Tapi kalau lo perhatikan lebih dalam, ada sesuatu yang berubah. Dia kembali membuka pintu komunikasi. Hal lain yang sering terjadi adalah chat random. Tiba-tiba dia muncul dengan pertanyaan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Misalnya dia nanya sesuatu yang sebenarnya bisa dia cari sendiri di internet. Atau dia mengirim pesan seperti, lo masih di tempat kerja yang dulu, kan? Atau, lo pernah nonton film ini nggak? Pertanyaannya mungkin sederhana. Tapi sebenarnya, inti dari pesan itu bukan pada pertanyaannya. Intinya adalah alasan untuk berbicara dengan lo lagi. Karena bagi seseorang yang sedang kangen tapi gengsi, menghubungi langsung dengan alasan yang jelas terasa terlalu berisiko. Mengakui rasa kangen bisa membuatnya terlihat lemah, atau terlalu terbuka. Jadi cara yang paling aman adalah mencari alasan kecil yang terlihat natural. Disitulah, chat random sering lahir. Kadang dia juga mulai muncul dalam percakapan yang terasa lebih ringan. Dia mungkin menertawakan sesuatu yang lo kirim, atau menanggapi cerita kecil yang lo bagikan. Dia menjaga agar semuanya tetap terlihat santai, seolah tidak ada perasaan khusus di baliknya. Padahal di dalam dirinya, bisa saja ada perasaan yang sedang berusaha dia kendalikan. Menariknya, pola ini sering terjadi secara perlahan. Awalnya mungkin hanya satu pesan. Lalu beberapa hari kemudian muncul lagi. Lalu mulai lebih sering. Tidak selalu intens, tapi cukup untuk membuat lo sadar bahwa dia kembali hadir dalam lingkaran komunikasi lo. Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat seperti hal yang sepele. Tapi sebenarnya, ini adalah bentuk keberanian kecil. Karena kembali muncul di hidup seseorang bukan hal yang mudah, terutama kalau sebelumnya ada jarak, konflik, atau perasaan yang belum selesai. Dibutuhkan sedikit keberanian untuk memulai kembali percakapan, walaupun hanya lewat hal-hal yang terlihat sederhana. Di sisi lain, ini juga menunjukkan satu hal penting tentang kepribadian manusia. Kita sering menyembunyikan perasaan di balik tindakan kecil. Tidak semua orang nyaman mengekspresikan emosinya secara langsung. Ada yang lebih memilih cara yang halus. Cara yang tidak terlalu terbuka, tapi cukup untuk memberi sinyal. Itulah sebabnya kemunculan yang tiba-tiba ini sering terasa unik.
Dia tidak mengatakan apa yang dia rasakan, tapi perilakunya mulai berubah. Namun di titik ini, penting juga untuk melihatnya dengan bijak. Tidak semua kemunculan kembali berarti dia benar-benar kangen atau ingin kembali seperti dulu. Kadang orang hanya sedang merasa nostalgia. Kadang mereka hanya penasaran bagaimana keadaan seseorang sekarang. Kadang juga mereka hanya sedang merasa kesepian untuk sementara waktu. Karena itu, yang lebih penting bukan hanya melihat apakah dia muncul lagi, tapi bagaimana konsistensinya. Apakah dia benar-benar berusaha membangun percakapan yang lebih hidup? Apakah dia menunjukkan ketertarikan pada kehidupan lo sekarang? Atau dia hanya muncul sesekali tanpa arah yang jelas? Hal-hal seperti ini bisa memberi gambaran yang lebih jujur tentang niat sebenarnya. Dari sisi pengembangan diri, situasi seperti ini juga mengajarkan satu hal penting. Jangan terlalu cepat menebak isi hati seseorang, tapi juga jangan sepenuhnya mengabaikan sinyal yang ada. Kedewasaan emosional sering terlihat dari bagaimana seseorang merespons situasi seperti ini. Bukan dengan terlalu berharap, tapi juga bukan dengan sikap dingin yang berlebihan. Kalau seseorang mulai muncul lagi di hidup lo, tidak ada salahnya menyambut percakapan itu dengan santai. Tidak perlu langsung menganggapnya sebagai tanda besar. Anggap saja sebagai interaksi manusia yang wajar. Biarkan percakapan berkembang secara natural. Karena pada akhirnya, perasaan yang tulus biasanya akan terlihat dari waktu ke waktu. Orang yang benar-benar ingin hadir di hidup lo tidak akan hanya muncul sekali dua kali lalu menghilang lagi. Mereka akan terus menemukan cara untuk tetap terhubung, walaupun awalnya lewat hal-hal kecil yang terlihat sepele. Dan seringkali, semuanya memang dimulai dari satu hal sederhana. Sebuah pesan random, sebuah balasan story, atau satu pertanyaan kecil yang sebenarnya hanya menjadi alasan untuk berkata, "Aku masih ingin ada di hidupmu." Tidak semua rasa kangen diungkapkan lewat kata-kata. Ada orang yang lebih nyaman menyampaikannya lewat tindakan kecil yang terlihat sederhana, bahkan kadang hampir tidak terasa. Disinilah perhatian kecil mulai muncul, hal-hal yang mungkin terlihat biasa, tapi sebenarnya menyimpan makna yang lebih dalam. Ketika seorang cewek mulai merindukan lo tapi masih menahan diri untuk mengakuinya, salah satu cara yang paling sering muncul adalah lewat perhatian kecil yang halus. Bukan perhatian besar yang dramatis, bukan juga sesuatu yang terlalu mencolok. Justru yang muncul adalah hal-hal kecil yang terasa ringan, tapi konsisten. Misalnya dia tiba-tiba bertanya, "Lagi sibuk apa?" Kalimat itu sederhana. Terlalu sederhana bahkan sampai sering dianggap sebagai basa-basi biasa. Tapi sebenarnya, pertanyaan seperti itu bisa menjadi cara untuk membuka ruang komunikasi sekaligus menunjukkan bahwa dia masih memikirkan lo. Dia ingin tahu bagaimana hari lo berjalan, apa yang sedang lo lakukan, dan bagaimana keadaan lo sekarang. Kadang perhatian kecil itu juga muncul dalam bentuk yang lebih personal. Misalnya dia mengingat hal-hal yang pernah lo ceritakan sebelumnya. Hal-hal yang mungkin bahkan sudah lo lupakan sendiri. Dia bisa saja tiba-tiba bertanya, "Bukannya hari ini lo ada meeting penting, ya?" Atau dia mengingat kebiasaan lo yang pernah lo ceritakan dulu. Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa dia tidak hanya mendengar cerita lo, tapi juga menyimpannya di dalam pikirannya. Ada ruang di kepalanya yang masih menyimpan detail tentang hidup lo. Dan seringkali, perhatian kecil seperti ini justru lebih jujur daripada kata-kata besar. Ada juga bentuk perhatian yang terlihat seperti kepedulian sederhana. Misalnya dia mengingatkan lo untuk makan, atau menanyakan apakah lo sudah pulang dengan selamat setelah aktivitas yang panjang. Kalimatnya mungkin hanya seperti, "Jangan lupa makan." Ya, kalau dibaca sekilas, itu terlihat seperti kalimat biasa. Tapi dalam banyak situasi, kalimat seperti itu lahir dari perasaan ingin menjaga seseorang, walaupun dia tidak mengatakannya secara langsung. Perhatian kecil juga bisa muncul lewat hal-hal yang tidak terduga. Misalnya dia tiba-tiba mengirim sesuatu yang mengingatkannya pada lo. Bisa berupa video lucu, meme, lagu, atau bahkan foto tempat tertentu. Lalu dia menambahkan kalimat ringan seperti, "Ini kayak lo banget." Atau, "Tiba-tiba inget lo waktu lihat ini." Kalimat seperti itu mungkin terasa santai, bahkan sedikit bercanda. Tapi di balik itu, sebenarnya ada proses yang lebih dalam. Ketika dia melihat sesuatu di dunia luar, pikirannya secara spontan mengaitkannya dengan lo. Artinya, lo masih ada di dalam ruang pikirannya. Namun menariknya,
Semua ini sering dilakukan dengan cara yang tidak terlalu mencolok. Dia tidak ingin terlihat terlalu menunjukkan perasaan. Dia menjaga agar semuanya tetap terasa ringan dan wajar. Ini sering terjadi karena ada dua perasaan yang berjalan bersamaan di dalam dirinya. Rasa kangen dan rasa gengsi. Rasa kangen mendorongnya untuk tetap terhubung dengan lo. Tapi rasa gengsi membuatnya tidak ingin terlihat terlalu jelas. Jadi yang muncul adalah bentuk komunikasi yang lebih halus. Perhatian kecil menjadi jembatan di antara dua perasaan itu. Di sisi lain, perhatian kecil seperti ini juga bisa menunjukkan sesuatu tentang kepribadian seseorang. Orang yang memberikan perhatian pada detail kecil biasanya memiliki empati yang cukup tinggi. Mereka memperhatikan hal-hal yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain. Mereka ingat cerita kecil, kebiasaan sederhana, atau bahkan suasana hati seseorang dari cara mereka berbicara. Namun tentu saja, penting juga untuk memahami perhatian kecil ini dengan cara yang dewasa. Tidak semua perhatian berarti perasaan yang dalam. Kadang seseorang memang memiliki sifat yang peduli secara alami. Ada orang yang memang terbiasa memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Karena itu, yang perlu diperhatikan bukan hanya satu tindakan kecil, tapi pola yang muncul dari waktu ke waktu. Apakah perhatian itu muncul secara konsisten? Apakah dia benar-benar menunjukkan ketertarikan pada keseharian lo? Atau perhatian itu hanya muncul sesekali tanpa arah yang jelas? Dari sinilah kita bisa melihat perbedaan antara perhatian yang lahir dari kebiasaan sosial dan perhatian yang lahir dari perasaan. Dalam konteks pengembangan diri, memahami hal seperti ini juga membantu seseorang menjadi lebih peka terhadap bahasa emosional orang lain. Tidak semua orang berbicara tentang perasaan dengan cara yang langsung. Sebagian orang memilih bahasa tindakan, bahasa perhatian, bahasa kehadiran kecil yang mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya penuh makna. Belajar membaca bahasa seperti ini bukan berarti menjadi terlalu sensitif atau terlalu berharap. Justru sebaliknya, ini membantu kita melihat hubungan manusia dengan cara yang lebih realistis. Karena dalam banyak hubungan, yang paling berharga bukanlah kata-kata besar yang diucapkan sekali, tapi perhatian kecil yang terus muncul dari waktu ke waktu. Perhatian kecil menunjukkan bahwa seseorang masih meluangkan ruang dalam pikirannya untuk lo. Bahwa di tengah kesibukan hidupnya, masih ada momen di mana dia mengingat lo, walaupun hanya sebentar. Dan seringkali, rasa kangen memang tidak datang dengan suara yang keras. Ia hadir lewat hal-hal kecil. Lewat pertanyaan sederhana. Lewat pesan singkat. Lewat pengingat untuk makan. Lewat sesuatu yang dia kirim karena tiba-tiba mengingat lo. Semua itu mungkin terlihat biasa bagi orang lain. Tapi bagi seseorang yang benar-benar memperhatikannya, perhatian kecil seperti itu bisa menjadi tanda bahwa ada perasaan yang sedang berusaha disampaikan, tanpa harus diucapkan secara langsung. Ada satu hal yang sering terjadi ketika seseorang masih menyimpan rasa kangen tapi tidak ingin mengakuinya. Dia tetap mengikuti kehidupan lo, walaupun dari kejauhan. Tidak selalu lewat percakapan langsung. Tidak selalu lewat pesan atau telepon. Kadang justru lewat cara yang paling diam, mengamati. Di era media sosial seperti sekarang, mengamati kehidupan seseorang menjadi jauh lebih mudah. Cukup membuka story, melihat postingan, atau sekadar membaca update kecil yang seseorang bagikan. Semua itu memberikan gambaran tentang apa yang sedang terjadi dalam hidup seseorang, tanpa harus terlibat langsung. Dan disinilah sering muncul tanda yang cukup menarik. Walaupun dia terlihat santai, bahkan kadang terkesan cuek, sebenarnya dia masih mengikuti kehidupan lo. Dia mungkin tidak selalu merespons story lo, tidak selalu memberi like di setiap postingan. Bahkan kadang dia terlihat benar-benar diam. Tapi kalau diperhatikan, dia tetap ada di sana. Dia melihat, dia memperhatikan, dan secara diam-diam, dia tetap ingin tahu bagaimana kehidupan lo berjalan. Misalnya, hampir setiap story yang lo posting selalu dia lihat. Walaupun tidak ada komentar, tidak ada reaksi, tidak ada pesan lanjutan. Dia hanya melihat dan melanjutkan harinya. Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat seperti kebiasaan biasa di media sosial. Tapi kalau seseorang terus melakukannya secara konsisten, biasanya ada alasan di baliknya. Karena pada dasarnya, manusia cenderung memperhatikan hal-hal yang masih memiliki arti bagi mereka. Kalau seseorang sudah benar-benar tidak peduli, biasanya mereka tidak akan merasa tertarik untuk terus melihat update kehidupan orang lain.
mereka akan berhenti mencari tahu. Namun ketika seseorang masih diam-diam mengikuti cerita hidup lo, itu menunjukkan bahwa lo masih memiliki ruang di dalam pikirannya. Mungkin dia ingin tahu apakah lo baik-baik saja. Mungkin dia penasaran bagaimana kehidupan lo sekarang. Atau mungkin ada rasa rindu kecil yang membuatnya ingin tetap merasa dekat, walaupun hanya dari jauh. Hal lain yang sering terjadi adalah dia mulai memperhatikan perubahan kecil dalam hidup lo. Misalnya ketika lo terlihat lebih sibuk dari biasanya. Atau ketika lo mengunjungi tempat baru. Bahkan kadang dia bisa menyadari hal-hal yang tidak terlalu disadari oleh orang lain. Dia mungkin tidak langsung mengomentari semuanya. Tapi informasi itu tetap masuk ke dalam pikirannya. Kadang, beberapa hari kemudian, dia bisa saja tiba-tiba menyinggung sesuatu yang pernah lo posting. Misalnya dia bertanya, "Kemarin lo ke tempat itu, ya? Gimana tempatnya?" Padahal lo tidak pernah secara langsung menceritakan hal itu kepadanya. Dia tahu karena dia melihatnya sendiri. Disinilah terlihat bahwa walaupun dia tidak selalu hadir dalam percakapan, dia tetap mengikuti cerita hidup lo. Namun sikap seperti ini sering terlihat sangat halus. Bahkan kadang hampir tidak terasa. Karena orang yang sedang menahan perasaan biasanya sangat berhati-hati. Mereka tidak ingin terlihat terlalu memperhatikan. Mereka juga tidak ingin terlihat terlalu penasaran. Jadi mereka memilih untuk tetap berada di jarak yang aman. Cukup dekat untuk tahu apa yang terjadi dalam hidup lo. Tapi cukup jauh untuk tidak terlihat terlalu terlibat. Ada banyak alasan kenapa seseorang memilih cara seperti ini. Salah satunya adalah rasa gengsi. Mengakui bahwa kita masih memperhatikan seseorang bisa terasa seperti membuka kembali perasaan yang sudah lama disimpan. Tidak semua orang siap melakukan itu. Ada juga yang melakukannya karena mereka masih mencoba memahami perasaannya sendiri. Mereka belum yakin apakah rasa itu benar-benar kangen, nostalgia, atau hanya kebiasaan lama yang belum hilang. Dengan mengamati dari jauh, mereka bisa tetap merasa terhubung tanpa harus menghadapi perasaan itu secara langsung. Di sisi lain, ada juga rasa aman dalam mengamati tanpa terlibat. Tidak ada risiko ditolak. Tidak ada kemungkinan percakapan menjadi canggung. Mereka hanya menjadi penonton dalam cerita hidup seseorang. Namun walaupun terlihat pasif, kebiasaan ini sebenarnya menunjukkan bahwa emosi masih bekerja di dalam diri mereka. Karena memperhatikan seseorang membutuhkan energi mental. Butuh rasa ingin tahu. Butuh ketertarikan. Dan manusia biasanya hanya memberikan perhatian seperti itu kepada orang-orang yang masih memiliki arti dalam hidup mereka. Namun dari sudut pandang pengembangan diri, penting juga untuk memahami bahwa seseorang yang diam-diam memperhatikan belum tentu siap untuk kembali benar-benar hadir. Mengamati dari jauh adalah hal yang sangat berbeda dengan membangun kembali hubungan yang nyata. Seseorang bisa saja merasa nyaman melihat kehidupan lo dari layar ponsel. Tapi itu tidak selalu berarti dia siap untuk kembali masuk ke dalam kehidupan lo secara langsung. Karena itu, penting untuk tidak langsung menafsirkan semuanya secara berlebihan. Kalau lo menyadari bahwa seseorang masih mengikuti kehidupan lo diam-diam, anggap saja itu sebagai tanda bahwa hubungan di masa lalu belum sepenuhnya hilang dari pikirannya. Namun biarkan semuanya berjalan dengan natural. Hubungan yang sehat tidak dibangun dari pengamatan diam-diam saja. Hubungan membutuhkan komunikasi, keterbukaan, dan kehadiran yang nyata. Pada akhirnya, seseorang yang benar-benar ingin kembali dekat biasanya akan menemukan cara untuk melangkah sedikit lebih maju. Mungkin awalnya hanya dengan melihat story, lalu mulai memberi reaksi kecil, lalu perlahan kembali membuka percakapan. Karena rasa kangen seringkali tidak langsung berubah menjadi tindakan besar. Ia bergerak pelan. Dimulai dari rasa ingin tahu, dilanjutkan dengan perhatian kecil, dan kadang dimulai dari satu kebiasaan sederhana. Diam-diam tetap mengikuti cerita hidup seseorang yang masih memiliki tempat di hatinya. Salah satu tanda yang paling membingungkan ketika seseorang sebenarnya sedang merindukan lo tapi tidak ingin mengakuinya, adalah perubahan sikap yang terasa tidak konsisten. Ada waktu di mana dia terlihat hangat, terbuka, dan nyaman berbicara dengan lo. Tapi di waktu lain, dia bisa tiba-tiba berubah menjadi lebih dingin, lebih singkat dalam respons, atau bahkan terlihat seperti menjaga jarak. Perubahan seperti ini sering membuat orang bertanya-tanya. Kadang lo bisa merasa percakapan berjalan sangat menyenangkan. Dia tertawa, cerita banyak hal,
bahkan terlihat menikmati waktu ngobrol dengan lo. Tapi beberapa hari kemudian, sikapnya bisa berubah. Balasannya menjadi lebih pendek. Energinya terasa berbeda. Seolah-olah dia sedang menarik dirinya kembali. Hal seperti ini sebenarnya cukup manusiawi ketika seseorang sedang berada di tengah konflik perasaan. Di satu sisi, ada rasa kangen yang mendorongnya untuk kembali dekat. Ada keinginan untuk berbicara lagi, untuk merasa nyaman lagi seperti dulu. Tapi di sisi lain, ada juga rasa ragu, gengsi, atau bahkan ketakutan untuk terlihat terlalu terbuka. Perasaan-perasaan ini sering berjalan bersamaan. Ketika rasa kangen sedang lebih kuat, dia bisa terlihat hangat. Dia mungkin mengobrol lama dengan lo. Percakapannya terasa ringan dan mengalir. Dia tertarik mendengar cerita lo, menanggapi dengan antusias, bahkan mungkin ikut bercanda seperti dulu. Di momen seperti ini, hubungan terasa hidup kembali. Namun setelah itu, seringkali muncul kesadaran lain di dalam dirinya. Dia mulai berpikir terlalu jauh. Dia mungkin bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia sedang terlalu dekat lagi? Apakah perasaannya mulai terlihat jelas? Atau apakah dia sedang membuka pintu untuk sesuatu yang sebenarnya belum siap dia hadapi? Di titik inilah sikapnya bisa berubah. Dia mulai menarik sedikit jarak. Bukan karena dia tiba-tiba tidak peduli, tapi justru karena dia sedang berusaha mengendalikan perasaannya sendiri. Kadang dia mungkin membalas pesan lebih lama dari biasanya. Kadang responsnya terasa lebih formal atau lebih singkat. Bahkan kadang dia bisa terlihat seperti sengaja menjaga batas. Bagi orang yang menerima perubahan ini, tentu saja hal ini bisa terasa membingungkan. Seolah-olah lo sedang berbicara dengan dua versi orang yang berbeda. Satu versi terasa hangat dan dekat. Versi lainnya terasa dingin dan jauh. Padahal sebenarnya, keduanya berasal dari orang yang sama, yang sedang berusaha menyeimbangkan perasaannya sendiri. Sikap yang naik turun seperti ini sering terjadi karena seseorang sedang berada dalam proses memahami emosinya. Dia belum sepenuhnya yakin apa yang sebenarnya dia rasakan atau apa yang seharusnya dia lakukan dengan perasaan itu. Ada bagian dari dirinya yang ingin kembali dekat. Tapi ada juga bagian lain yang mencoba melindungi dirinya. Mungkin dia pernah merasa terluka sebelumnya. Mungkin dia takut hubungan yang sama akan membawa pengalaman yang sama lagi. Atau mungkin dia hanya tidak ingin terlihat terlalu membutuhkan seseorang. Semua itu bisa menciptakan tarik-menarik di dalam dirinya. Ketika lo berbicara dengannya, kadang sisi yang rindu muncul lebih dulu. Itulah saat-saat ketika percakapan terasa hangat dan menyenangkan. Tapi setelah percakapan selesai, sisi yang lebih berhati-hati mulai mengambil alih. Dia mulai berpikir ulang. Apakah dia terlalu terbuka tadi? Apakah dia memberi harapan yang tidak seharusnya? Apakah dia sedang kembali ke tempat yang sama seperti dulu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa membuatnya kembali menjaga jarak untuk sementara waktu. Namun penting juga untuk memahami bahwa sikap yang tidak konsisten tidak selalu berarti manipulasi atau permainan perasaan. Seringkali, itu hanyalah tanda bahwa seseorang sedang menghadapi emosinya sendiri. Emosi manusia jarang sekali berjalan dalam garis lurus. Kadang kita merasa yakin hari ini, lalu ragu di hari berikutnya. Kadang kita merasa dekat dengan seseorang, tapi beberapa waktu kemudian kita merasa perlu mengambil jarak untuk memahami perasaan kita sendiri. Hal yang sama juga bisa terjadi dalam situasi seperti ini. Dari sudut pandang pengembangan diri, situasi seperti ini mengajarkan satu hal penting. Jangan langsung mengambil kesimpulan hanya dari satu momen. Sikap hangat belum tentu berarti semuanya akan kembali seperti dulu. Tapi sikap dingin juga belum tentu berarti dia benar-benar tidak peduli. Yang lebih penting adalah melihat pola jangka panjang. Apakah dia tetap kembali berbicara dengan lo setelah beberapa waktu? Apakah dia masih berusaha menjaga komunikasi walaupun kadang terlihat ragu? Atau sikap dingin itu justru semakin lama semakin menjauhkan dia? Perbedaan kecil seperti ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang arah hubungan tersebut. Di sisi lain, penting juga untuk menjaga keseimbangan dalam respons sikap seperti ini. Terlalu menekan seseorang ketika dia sedang menarik jarak justru bisa membuatnya semakin menjauh. Tapi bersikap terlalu dingin juga bisa membuat komunikasi benar-benar terputus. Seringkali, pendekatan yang paling sehat adalah tetap bersikap santai dan konsisten. Biarkan dia merasakan bahwa berkomunikasi dengan lo tidak membawa tekanan.
bahwa dia bisa berbicara dengan nyaman tanpa harus merasa dihakimi atau dipaksa untuk menjelaskan perasaannya. Karena bagi sebagian orang, membuka perasaan bukanlah proses yang cepat. Mereka membutuhkan waktu untuk memahami apa yang mereka rasakan. Mereka juga membutuhkan ruang untuk merasa aman sebelum benar-benar menunjukkan isi hati mereka. Dan dalam banyak situasi, sikap yang kadang hangat dan kadang dingin sebenarnya hanyalah bagian dari proses itu. Proses ketika seseorang sedang berusaha menyeimbangkan antara apa yang dia rasakan dan apa yang dia berani tunjukkan kepada dunia. Ada satu cara yang cukup halus yang sering digunakan seseorang ketika dia sedang merindukan seseorang, tapi masih belum siap mengakuinya secara langsung. Dia mulai membuka kembali kenangan lama. Bukan dengan cara yang berat atau penuh emosi. Justru biasanya muncul secara santai di tengah percakapan yang terlihat biasa. Tiba-tiba dia menyebut satu tempat yang pernah kalian datangi bersama. Atau dia mengingat satu kejadian lucu yang dulu pernah kalian alami. Kalimatnya sering terdengar ringan, seperti sekadar bernostalgia. Misalnya dia berkata, gue tadi lewat tempat itu. Jadi ingat waktu kita pernah ke sana. Atau mungkin dia tiba-tiba mengingat momen kecil yang bahkan sudah lama berlalu. Lo ingat nggak dulu waktu kita nyasar di jalan itu? Sekilas, itu hanya cerita lama yang muncul kembali. Tapi sebenarnya, membuka kenangan seperti ini seringkali bukan sekadar nostalgia biasa. Kenangan memiliki kekuatan yang unik dalam hubungan manusia. Mereka menyimpan emosi, suasana, dan perasaan yang pernah dirasakan bersama. Ketika seseorang menyebut kembali kenangan tertentu, secara tidak langsung dia juga membawa kembali perasaan yang dulu pernah ada di momen itu. Dan seringkali, itulah yang sebenarnya sedang dia lakukan. Ketika seseorang mulai membicarakan kenangan lama, dia sedang mencoba menghidupkan kembali rasa kedekatan yang pernah ada, tanpa harus mengatakan bahwa dia merindukannya. Karena membicarakan masa lalu terasa lebih aman dibandingkan membicarakan perasaan yang sedang terjadi sekarang. Mengatakan, aku kangen kamu, bisa terasa sangat langsung dan rentan. Tapi mengatakan, aku ingat waktu kita melakukan ini dulu, terasa jauh lebih ringan. Padahal di balik kalimat itu, sering ada makna yang lebih dalam. Kenangan yang dia pilih untuk diceritakan juga sering bukan kenangan yang acak. Biasanya kenangan yang muncul adalah momen yang menyenangkan. Momen yang membuat kalian tertawa. Momen yang terasa hangat. Jarang sekali seseorang yang sedang merindukan masa lalu justru membuka kenangan yang penuh konflik atau ketegangan. Sebaliknya, mereka cenderung memilih cerita yang membawa kembali suasana positif. Misalnya cerita tentang perjalanan kecil yang menyenangkan. Atau kejadian lucu yang dulu mungkin terasa memalukan, tapi sekarang menjadi sesuatu yang bisa ditertawakan bersama. Kenangan seperti ini sering menjadi jembatan emosional. Melalui cerita-cerita itu, dia seperti mengajak lo untuk kembali mengingat bagaimana rasanya berada dalam momen itu bersama-sama. Bagaimana suasana di waktu itu. Bagaimana kalian berdua tertawa, bercanda, atau menikmati waktu bersama. Tanpa disadari, percakapan tentang kenangan bisa menciptakan perasaan hangat yang muncul kembali. Kadang bahkan percakapan itu bisa berkembang lebih panjang. Satu kenangan memicu kenangan lain. Lalu percakapan berubah menjadi cerita panjang tentang masa lalu. Lo inget waktu itu juga nggak? Terus habis itu kita ke tempat ini, kan? Percakapan seperti ini sering terasa ringan, tapi sebenarnya membawa dua orang kembali ke ruang emosional yang pernah mereka bagi bersama. Namun di balik semua itu, sering ada satu hal yang tidak diucapkan secara langsung. Rasa rindu terhadap kedekatan yang dulu pernah ada. Karena ketika seseorang memilih untuk mengingat masa lalu bersama seseorang, itu berarti masa lalu itu masih memiliki arti baginya. Ada banyak kenangan dalam hidup seseorang. Tapi tidak semua kenangan dibagikan kembali kepada orang yang sama. Ketika seseorang secara khusus mengingat momen yang melibatkan lo, itu menunjukkan bahwa momen itu masih memiliki tempat di pikirannya. Tentu saja, tidak semua nostalgia berarti seseorang ingin kembali seperti dulu. Kadang orang hanya sedang mengenang bagian indah dari hidupnya. Namun ketika kenangan itu muncul dalam percakapan yang sedang berlangsung antara dua orang yang pernah dekat, biasanya ada sesuatu yang lebih dari sekadar nostalgia.